kesyirikan. Ishaq bin Al sendiri menganjurkan agar kita berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan kamu. Quran surah Ghafir ayat 60. Pertanyaan Anda cukup menarik. Tawasul ialah suatu persoalan yang harus dipahami dengan benar agar kita mudah menuduh sesama muslim sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Terlebih dahulu, hendaknya diketahui apa definisi dari tawasul tersebut. Para ulama memberikan definisi tawasul sebagai berikut: talab husuli manfaatin aw intifa'i madaratin min Allahi bi dzikri ismillahiyyin aw baliyin ikraman lil mutawassiliin. Memohon datangnya manfaat atau terhindar dari bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama seorang nabi atau wali untuk memuliakan keduanya. Surah Al-Qawim halaman 378. Perhatikan dengan seksama. Memohon datangnya manfaat atau terhindar dari bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon kepada selain Allah. Kemudian, dari setiap yang dianggap mengandung kesyirikan. Ya, saya paham bahwa orang yang bertawasul itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, apakah tawasul itu ada dasarnya dari Al-Qur'an sebagaimana anjuran berdoa secara langsung dalam surat Ghafir ayat 60 tadi? Baik, untuk pertanyaan ini kawan saya yang akan menjawab. Dasar dari tawasul adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan berbagai urusan di dunia ini sebagai sebab dan akibat. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Kuasa memberikan pahala kepada manusia meski tanpa beramal sekalipun. Namun kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia untuk beramal dan mencari hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepadanya atau bertawasul kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang dapat mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia untuk mencari wasilah atau tawasul dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepadanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan makna wasilah sebagai berikut. Wal wasilatu hiya allati yutawassulu biha ila tahsilil maqsud. Artinya, wasilah ialah segala sesuatu yang menjadi sebab sampai pada tujuan. Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 50. Apakah berdoa dengan cara tawasul itu pernah diajarkan oleh Nabi atau diamalkan oleh para sahabat? Berdoa dengan cara tawasul pernah diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang buta untuk berdoa dengan cara tawasul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati itu kedoli. Artinya, ya Allah, aku memohon dan bertawasul kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawasul denganmu kepada Tuhanku agar hajatku tercapai. Lalu orang buta tersebut melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak berada di hadapan Rasulullah SAW atau tidak berada di majelis Rasulullah SAW. Dan ketika si orang buta tersebut kembali ke majelis Rasulullah SAW dalam keadaan sembuh dan bisa melihat kembali. Dan dari sahabat Utsman bin Hunain mengajarkan doa ini kepada seseorang pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hadis Disebutkan dari penjelasan tawasul ini. Baik, berdoa dengan cara tawasul adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama kekasih Allah semisal nama Nabi atau nama wali agar doa lebih mudah untuk dikabulkan dan sama sekali tidak mengandung kesyirikan serta sejalan dengan anjuran surah Ghafir ayat 60 yang menganjurkan untuk berdoa secara langsung kepada Allah dan surah Al-Maidah ayat 35 yang menganjurkan untuk bertawasul kepada Allah serta hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lain sebagainya.
Di samping berdoa dengan cara tawasul ini pernah diamalkan oleh para sahabat dan ulama-ulama panutan. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.